Halo guys, Shalom. Ya, kali ini saya akan mengajak guys untuk belajar bersama-sama apa sih tujuan pacaran. Di awal sebelumnya sudah banyak saya menyinggung mengapa kita harus berpacaran dan apa tujuan berpacaran. Namun izinkan saya berbagi untuk lebih mendalami lagi tentang tujuan berpacaran ini. Nah, pacaran itu adalah suatu proses ya, proses untuk mempersiapkan diri menuju kepada sebuah pernikahan. Jadi pacaran bukan untuk coba-coba atau eksperimen karena takut dikatakan jomblo ya kan, takut dikatakan gak laku atau kurang pergaulan begitu. Seseorang yang menikah itu berarti dia sudah siap untuk hidup bersama dengan pasangannya dengan segala kekurangan atau kelebihannya. Sudah saya katakan yang lalu, pacaran adalah sarana yang dapat kita pakai untuk mempersiapkan diri kepada sebuah pernikahan. Nah, guys, setiap orang pasti memiliki kebiasaan atau karakter, temperamen, gaya hidup, pikiran, dan kemauan atau kehendak yang berbeda-beda. Apakah kita bisa bersama dengan orang yang berbeda dengan kita? Dan itu pertanyaan yang penting yang perlu kita pikirkan. Karena itu guys, masa pacaran adalah masa yang sangat-sangat penting guys. Dalam masa itulah masing-masing kita mulai belajar untuk mengenal, memahami, dan memaklumi pasangan kita. Bila proses ini berlangsung dengan baik, maka dapat dipastikan kita tidak akan mengalami yang namanya kesulitan dalam penyesuaian diri setelah menikah nanti. Karena kita sudah mengenal pasangan kita. Apa tujuan pacaran guys? Nah, berikut ini saya mencoba untuk berbagi tentu secara berseri ya, bagaimana tujuan yang perlu kita perhatikan ketika kita memulai masa pacaran. Yang pertama yang perlu kita pahami guys, yaitu mengembangkan kesatuan di dalam roh. Ya, tujuan pertama dari pacaran adalah mengembangkan kesatuan roh. Kesatuan dalam roh dapat terjadi bila kedua pihak mencari hidup yang semakin dekat, semakin akrab dengan Allah dalam kehidupan pribadi masing-masing. Ini berarti masing-masing pribadi memiliki komitmen untuk apa? Untuk mengembangkan kedewasaan rohaninya dengan sungguh-sungguh serius beribadah kepada Allah, mencari Tuhan. Kita juga harus menundukkan kemauan kita, kehendak kita kepada kehendak Allah. Nah guys, kita harus menyatukan visi dan tujuan dari keluarga yang akan kita bangun nanti. Dan visi dan tujuan itu juga harus diselaraskan dengan tujuan Allah. Masing-masing mengungkapkan visi pribadinya dan belajar menemukan titik temu bila visinya berbeda. Nah, bila visi antara pria dan wanita menyatu dan difokuskan kepada Tuhan, maka akan menghasilkan relasi atau hubungan yang semakin erat di antara mereka berdua. Hal ini juga berkaitan dengan kesepakatan dalam iman. Karena itu betapa pentingnya kita hidup ya dalam mencari pasangan kita hidup di dalam Tuhan. Karena gelap dengan terang gak mungkin bersatu. Kesatuan iman akan menolong pasangan hidup kita untuk semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Guys, kita bisa belajar ya, bila kita melihat, kalau saya memberikan gambaran segitiga, kita melihat garis antara pria, wanita, ya jaraknya jauh. Segitiga ya,
di kiri pria, kanan wanita, atas Tuhan. Jarak antara pria dengan wanita itu jauh. Namun ketika semakin garis itu ditarik sampai ke puncak segitiga, semakin menyatu, dekat. Jadi kita melihat di sini, alangkah indahnya bila pria dan wanita memiliki fokus segitiga tadi kepada Allah. Karena itu berarti jarak di antara mereka akan semakin dekat. Mereka dapat menyatukan pikiran, perasaan, dan kehendak mereka selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana melakukannya? Ambillah waktu untuk membicarakan tentang visi masing-masing, komunikasikan apa yang guys inginkan dan yang dia inginkan. Belajarlah firman Allah bersama-sama, sharingkan apa yang ada dalam hati kita dan dengarkan juga apa yang ada di hatinya. Bila kedua pihak mengembangkan hidup rohani masing-masing, maka terjadilah persekutuan yang semakin dalam dan komunikasi lebih dapat dibangun. Shalom, Tuhan berkati.